Shalom semua, perkenalkan nama saya Grace Mika Burtaligan. Saya dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 0110. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 8 yang mengenai tentang studi kasus. Nah, adapun pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 8 ialah mengapa peneliti studi kasus memerlukan waktu lebih lama dari jenis penelitian lainnya dan faktor apa yang menyebabkan hal tersebut. Nah, adapun tanggapan saya dari soal kelompok 2 untuk kelompok 8 yaitu peneliti studi kasus memerlukan waktu lebih lama daripada jenis peneliti lainnya karena peneliti studi kasus lebih sering menggunakan pendekatan diri atau pendekatan kualitatif yang berfokus untuk kedalaman data dan detail informasi dari kasus yang sedang terjadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 untuk kelompok 8. Adapun pertanyaan dari kelompok 7 untuk kelompok 8 ialah di dalam studi kasus terdapat beberapa jenis, sebutkan dan jelaskan. Nah, jawaban yang dapat saya sampaikan untuk menjawab dari kelompok 7 ialah jenis-jenis studi kasus ada 8, yaitu yang pertama studi kasus explanatory. Adapun pengertian dari explanatory ialah studi kasus explanatory merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Yang kedua, studi kasus eksploratory, yang artinya studi kasus ini merupakan studi yang dilakukan. Studi kasus eksploratory, yang artinya studi kasus ini merupakan studi yang dilakukan sebelum pertanyaan, penelitian, dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Yang ketiga ialah studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif adalah studi kasus yang merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian, dan teori deskriptif yaitu memaparkan dengan jenis hasil penelitian tersebut. Yang keempat, studi kasus observasi. Studi kasus observasi adalah studi kasus yang merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkajikan atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Nah, yang kelima yaitu studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan adalah studi yang merupakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Yang keenam adalah studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup adalah studi kasus yang merupakan studi yang disebut juga dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Yang ketujuh adalah studi kasus mikroetnografi. Studi kasus ini merupakan suatu studi yang dilakukan oleh penelitian untuk menganalisis atau mengkaji kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Yang kedelapan adalah studi kasus analisis atau situasi. Studi kasus ini merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menghasilkan kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Nah,
Hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kelompok 7. Semoga dapat diterima. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari semua, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Terima